Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Amin, amin, amin. Di pertemuan kali ini, di video kali ini, bolehlah akan meneruskan membahas soal PTS semester 2 kelas 5 mata pelajaran matematika. Oke, di sini kita langsung ke nomor 26 ya. Nomor 26, yuk kita langsung ke soalnya. Sari akan mengisi wadah air berbentuk balok berukuran panjang 60 cm, lebar 24 cm, dan kedalaman 36 cm menggunakan gayung berbentuk kubus. Nah, tadi kan wadahnya bentuknya balok, gayungnya bentuknya kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Agar terisi penuh, Sari mengisi dengan menggunakan gayung sebanyak berapa kali? Caranya bagaimana? Kan berarti ini ada hubungannya sama volume ya. Nah, berarti caranya gimana anak-anakku semua? Volume apa dulu? Volume balok dibagi volume kubus. Gitu ya. Oke. Volume balok apa volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi. Oke. Terus dibagi volume kubus sisi ya. Sisi atau rusuk sama aja, rusuk kali rusuk boleh sama dengan, sebentar, panjangnya berapa? Ini sama-sama satuannya sama ya, sentimeter, ini sentimeter kubusnya ya, gayungnya juga sentimeter, berarti nggak ada yang harus diubah satuannya. Oke, berarti panjangnya 60 kali lebarnya 24 ya, kali tinggi atau kedalaman itu 36. Nah, terus dibagi. Nah, R-nya 12 kali 12 kali 12 ya. Yuk kita mau menyederhanakan yang mana? Yuk. Boleh nggak ini 24 dengan 12 ini? Boleh ya. Sama-sama bisa dibagi 12 ya. Dapat 1, ini dapat 2. Terus ini 12 yang ini dengan 36 sama-sama dibagi 12, ini dapat 1, ini dapat berapa? 36 nya dapat 3. Terus 12 ini dengan 60 boleh ya, sama-sama dibagi 12 bisa ya. 12 bagi 12 dapat 1, 60 bagi 12 dapat 5. Oke, tinggal dihitung ini. 5 kali 2, 10. 10 kali 3, 30 per. Yang bawah tinggal 1 kali 1, 1 kali 1 lagi, 1. 30 bagi 1, 30. Berarti harus diisi menggunakan gayung sebanyak 30 kali. Jawabannya yang C. Sekarang nomor 27. Bak penampungan air Pak Bari yang berbentuk balok semula berisi air sebanyak 360 liter. Nah, ini penuhnya segini. Kemudian dari bak tersebut dialirkan air ke dalam ember hingga volume air tersisa 3/4 bagian. Nah, tersisanya 3/4 bagian itu. Nah, terus luas alas bak penampungan diketahui 3 meter persegi. Yang ditanyakan, tinggi air yang tersisa dalam bak penampungan tersebut adalah berapa sentimeter? Oke, yang pertama ini kan sudah satuannya liter ya. Nah, ini masih meter. Nah, kita ubah menjadi desimeter
persegi dulu, kan biar sama-sama desimeter ya. Meter ke desimeter turun 1, tapi sama-sama persegi, berarti tambahin 0, 2. Nah, gini kan ya. Ini diubah menjadi 300. Kemudian ada tulisannya nih di sini nih, tersisa 3/4 bagian. Berarti sisanya bagaimana? 3/4 bagian. Berarti 3/4 dari, kalau penuh tadi berapa? 360. Ya, berarti ini bisa disederhanakan, ini bagi 4, 1, dibagi 4, 9. Ya, berarti tinggal 3 dikali 9 berapa? 27, ada nolnya 1, 270. Kan dibagi 1 sama aja 270. Kemudian kita mau nyari tingginya. Nah, kita kan pakai yang volumenya ya. Jadi volumenya itu kan berarti sisa 270. Oke, yuk volume balok apa? Panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 270. Ya, gini. Terus kemudian nih sebentar. Kemudian panjang kali lebar. Ini kan sama aja luas alas ya. Panjang kali lebar kan luas alas. Berarti ini bisa diganti 300. Oke, dikali T sama dengan 270. T sama dengan, gimana caranya? 270 dibagi 300. Ini sama-sama dibagi 10, habis nolnya 1, bawah 1. Kemudian dibagi berapa lagi? Dibagi 3 bisa ya? Bagi 3 dapat 9. Ini bagi 3 dapat 10. Kalau 9/10 kan berarti 9 bagi 10. Majukan 1 kali, berarti 0,9. Nah, satuannya apa ini? 0,9 desimeter. Nah, ingat, karena soalnya yang dicari satuannya sentimeter, berarti harus dijadikan sentimeter. Desimeter ke sentimeter turun berapa kali? 1 kali ya. Nah, kali 10 berarti jadi 9 cm. Berarti jawabannya yang B. Sekarang ke nomor 28. Perhatikan gambar bangun ruang berikut. Volume bangun tersebut. Nah, ini bentuknya apa ini? Kubus ya. Berarti volume kubus apa? Sisi kali sisi kali sisi. Nah, berarti sisinya berapa ukurannya? 13 kali 13 kali 13. Nah, berapa? Ketemunya 2197. Oke, nomor 29. Perhatikan gambar bangun ruang berikut. Yang ditanya volume gabungan bangun ruang tersebut. Nah, ini yang bawah bentuknya balok. Berarti volume balok ditambah volume kubus ya. Oke, volume balok ditambah volume kubus. Oke, volume baloknya berapa? Panjang kali lebar kali tinggi, itu rumusnya dulu. Volume kubus sisi kali sisi kali sisi. Oke, panjangnya, panjang itu dari sini sampai sana berapa? 18. Coba ini satuannya sudah betul belum nih? Yang ditanyakan cm kubik ya. Ini sudah cm, ini juga udah cm. Berarti tidak ada yang harus diubah ya. Berarti panjang, terus lebar. Lebarnya ini sudah tahu belum? Belum ya. Ini belum ada, yang diketahui cuma ini loh. Dari sini sampai sana itu 4. Dari ini
pojok sini sampai sini ini 5. Nah, berarti ininya berapa? Kalau dari pojok sini sampai sana, sama kan ya dengan pojok sini sampai sana ya? 18 ya. Berarti dari pojok sini sampai sana juga 18. Sudah dipakai 4. Sudah dipakai ini sampai sana sudah dipakai 5. Ini sampai sana sudah dipakai 4. Berarti sisa berapa? Sisa 9 ya. Berarti ini sampai sana 9. Ini sampai sana 9 ya. Ini ada garis, ada tanda gini, berarti ini juga 9. Nah, ini berarti juga 9, bawah juga 9. Oke, bisa dipahami ya. Berarti lebarnya berarti kali lebarnya berarti 9 kali tingginya juga 9. Oke, ditambah, ini harus dikali dulu. Tambah, nah, sisi kubusnya berapa? 9 semua ya. 9 kali 9 dikalikan 9. Oke, 18 kali 9 kali 9 ketemunya 1458. Kemudian 9 kali 9 kali 9 ketemunya 729. Ya, kita jumlahkan. 9 tambah 8 17, 7 nyimpen 1. Nah, ini yang terakhir angkanya 7, cuma pilihan yang D. Berarti jawabannya yang D, 2187. Nomor 30. Elang memiliki 3 wadah air berbentuk balok. Sebanyak 3/4 volume dari 3 wadah air tersebut berapa? 3.888 cm kubik. Panjang dan lebar masing-masing wadah 8 dan 6 cm. Tinggi masing-masing wadah air yang dimiliki elang adalah cm. Ini diketahui nih, 3/4 volume dari 3 wadah. Berarti kita harus mencari 3/4 volume di sini coba. 3/4 dari volumenya, kan volumenya belum cari ya. Volume seluruhnya. Nah, ini diketahui 3.888. Nah, kalau mau nyari volumenya kan berarti 3.888 dikali, nah ini kalau mau ke sana dibalik aja, 4-nya jadi di atas, 3-nya jadi di bawah. Disederhanakan. Nah, ini bagi 3, sama-sama bagi 3 ya. Ini dapat 1, yang ini dapat 1296 ya, berarti 1296 dikalikan 4, volumenya jadi 5184. Ini volume seluruhnya, padahal ada 3 wadah, berarti volume 1, volumenya ini bolehlah bagi 3 ya. Nah, dibagi 3 sama dengan 1728. Ini volume 1 wadah. Oke, terus kemudian volume 1 wadahnya segitu itu. Padahal yang dicari tingginya saja. Kita lanjut ke panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 1728. Panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya belum ada, sama dengan 1728. Nih, 8 kali 6 berapa? 48 kali T sama dengan 1728. Kalau mau nyari T berarti lawannya kali, di sini jadi bagi. Yang bawah jadi 48, yang atas 1728.
T sama dengan berapa? Nanti dihitung. Ketemunya 36. Berarti jawabannya yang B. Oke, yuk lanjut ke nomor 31. Jaring-jaring balok terdapat pada nomor mana? Coba yang ini betul apa salah? Salahnya di sini ya. Sini juga ini kecil dengan kecil, ini salahnya di sini. Ini juga jejer, salahnya di sini. Berarti jawabannya yang keempat. Sekarang nomor 32. Sisi ABFE pada gambar kubus di samping sejajar. ABFE kan ini. Sejajar itu berarti yang hadap-hadapan dengan sisi ini adalah berarti yang belakang ini ya. HGCD. CD, HG. Berarti jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 33. Yang bukan merupakan jaring-jaring kubus terdapat pada nomor yang bukan mana? Ini bukannya di sini nih. Terus yang 2 bukan kan ya? Ini ya. Iya kan? Yang bukan berarti kan yang nomor 2. Terus yang pasti jaring-jaring kubus mana? Ini betul ya. Ini jaring-jaring kubus. Berarti kalau ada I pertama ini salah, ini salah, ini salah. Oke. Sekarang kita cek yang ketiga dengan keempat. Ini kalau dibuat ke sini ini sebagai alas misal. Ini pinggirnya, tutupnya lain, nanti ini tutupnya ini double dengan ini. Berarti dia bukan. Ya kan? Berarti yang bukan yang 2 dan 3. Berarti jawabannya yang C. Nomor 34. Perhatikan gambar jaring-jaring balok berikut. Nah, jika C adalah alas balok, ini alasnya, maka tutup balok adalah pada huruf E, yang ini ya, pada huruf E. Berarti jawabannya yang C. 35. Apabila jaring-jaring tersebut dibentuk menjadi sebuah balok, maka sisi EFGH ini ya akan sejajar dengan sisi yang ada pada depan dengan ini adalah sisi mana? Sisi A, B, C, D. Ini kan ya. Jawabannya yang D. Sekarang nomor 36. Jika bidang 2 merupakan alas, nah ini alasnya, maka tutup kubus tutupnya berarti yang mana? Bidang 4. Jawabannya yang B. 37. Banyak sisi yang terdapat pada sebuah balok. Sisinya ada berapa balok itu? Ada 6. 38. Apabila jaring-jaring tersebut dibentuk menjadi sebuah kubus, maka sisi 4 sejajar dengan sisi sejajar yang ada pada depan dengan ini. Berarti sisi sama aja, kalau sini alas berarti cari tutupnya ya. Berarti dengan sisi nomor 1 ini. Berarti jawabannya berarti yang D. Sekarang nomor 39. Unsur pada bangun ruang kubus yang berjumlah 12 adalah, yang jumlahnya 12 apa? Sisinya ada berapa? 6. Titik sudutnya ada 8. Diagonal ruangnya ada berapa? 4. Sekarang yang nomor 40. Nomor 40. Sebentar. Berikut yang bukan merupakan sifat balok adalah yang pasti ya, karena semua sisi bentuk persegi namanya apa? Kubus. Oke, terima kasih anak-anakku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa terus belajar ya.
Semoga tetap semangat dan sukses di ujian PTS kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.